Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Jumpa lagi di sini dengan saya tentunya untuk analisa market di sini karena kemarin tiba-tiba ada penurunan yang sangat impulsif, ya. Apakah penurunan ini akan menjadi penurunan jangka panjang? Ya, bisa saja. Tapi di sini kita wajib analisa di time frame besarnya, ya. Penurunannya itu sampai mana batas-batasnya yang kiranya nanti akan hampiri oleh market, ya. Di sini saya akan mulai dari time frame monthly, ya. Nah, di sini jika kita lihat di time frame monthly, ya, 1 bulan, candle 1 bulan ini di sini ada reject yang sangat kuat, ya. Dari atas ini di reject sehingga menimbulkan sebuah shadow. Tentu di sini akan ada koreksi, ya. Ada koreksi. Apakah koreksinya ini nanti akan sampai di area-area demand ini, ya, tapi itu terlalu jauh jika kita analisa di situ, ya. Itu mungkin jangka panjang, tapi di sini untuk time frame monthly saya hanya akan menandai di area-area sini, ya, di area-area UCL-nya, ya, di area OCL, yaitu open close level, ya, atau open close candle-nya. Nah, seperti ini. Jadi untuk nanti bisa saja market itu, ya, dia membentuk sebuah doji, ya, sampai di area situ, kemudian dia memantul, ya. Jadi area pantulannya itu untuk sementara saya tandai yang terdekat terlebih dahulu. Jadi tidak di area-area demand, ya, di area-area OCL-nya. Oke, setelah itu baru kita bisa menandai area atau melihat di time frame weekly, ya. Nah, di time frame weekly di sini jika kita lihat di sini ada sebuah resisten, ya. Nah, jadi di sini adalah batas-batas penurunannya untuk sementara waktu, ya. Di situ ada sebuah resisten di time frame weekly ini. Jadi kita tandai saja seperti itu, ya. Jika nanti market menyentuh area itu, ya, kita bisa open posisi buy, ya. Untuk harian itu bisa, ya, karena ini time frame besar, time frame weekly. Setidaknya di area-area ini nanti market akan ada pantulan, ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham, ya. Di time frame monthly tadi di sini kita bisa menandai area-area OCL-nya seperti ini, ya. Di time frame weekly kita tandai juga sebuah area resisten atau bisa dibilang ini sebagai RBS, ya. Resisten become support nantinya, ya. Bisa saja seperti ini, ya. Oke, di sini akan saya ganti dengan RBS, ya. Nah, seperti ini supaya sahabat-sahabat trading analisa tidak bingungan. Kita tandai saja seperti itu untuk penurunannya, ya. Padahal di time frame weekly sendiri di sini market sudah sampai di area OCL juga, ya. Nah, coba lihat di area OCL ini market berhasil memantulkan harga, ya. Di area OCL ini market berhasil memantulkan harga. Ini sudah sangat banyak, ya. Di time frame kecil pasti di situ akan sangat banyak. Nah, di sini tinggal OCL terbarunya lagi berada di sini, ya. Kita tandai saja untuk sahabat-sahabat trading analisa nanti bisa open posisi buy di sini di time frame kecilnya, ya. Bisa mengambil 100 pips, ya, bisa juga 200 pips seperti itu di time frame kecilnya, ya. Karena market untuk bulan-bulan ini, ya, ada 3 bulanan ini pergerakannya itu sangat kencang, ya. Di kenaikan dan di penurunannya itu sangat impulsif. Jadi untuk mencapai 100 pip itu sangat-sangat mudah dan membutuhkan waktu yang sangat cepat, ya. Beda sama yang dulu-dulu itu, ya, masih slow, tapi sekarang sangat cepat pergerakannya. Jadi untuk sahabat-sahabat trading analisa jika menggunakan modal yang kecil, ya, usahakan menggunakan lot 0,01, ya, lot yang paling kecil karena pergerakannya itu sangat besar sekali untuk market bull ini, ya. Di sini saya tandai sebagai OCL juga, ya. Di sebelahnya juga ada sebuah di sini, ya. Di sini juga ada sebuah RBS, ya. Di sini ada sebuah RBS, tapi saya menandai yang terdekatnya sini sebagai OCL-nya, ya. Jadi saya menandai ini sebagai OCL-nya atau area pantulnya, ya. Di time frame kecil itu biasanya dia akan ada pantulan-pantulan di area-area OCL seperti itu. Nah, sedangkan di sini, ya, bertepatan dengan area support, ya. Ini sangat mendukung sekali dengan OCL di time frame monthly tadi, ya. Coba sekarang kita lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily, nah, OCL yang tadi di time frame
weekly tadi di sini sebagai area support di time frame daily. Nah, ini sangat memperkuat kita nanti ya, jika mau melakukan open posisi B itu berada di area support di situ ya, di area support ini. Nah, sedangkan di area RBS ini tadi ya, di time frame weekly ya, tadi ini area RBS. Di sini ada sebuah gap. Bentar. Di sini ada sebuah gap. Nah, ini juga nanti bisa saja diambil ya. Nah, seperti ini. Ini batas terakhirnya ya, jika market nanti melakukan penurunan, setidaknya kita bisa batasi di area-area sini terlebih dahulu ya, atau swing low yang ini di 4171 itu ya, di harga itu batas penurunannya ya. Jadi di atas ini, jadi di atas harga ini 4171 ini ya, kita bisa melakukan open posisi B ya, jadi seperti itu. Nah, di sini OCL time frame daily bertepatan juga ya. Di sini juga ada sebuah RBS. Ini sangat bagus ya. Nah, seperti ini kita tandai saja. Jadi saya lebih menunggu di area-area situ untuk open posisi B-nya. Ada tiga area ya. Di sini coba di time frame weekly tadi OCL. Oke. Di time frame daily ini untuk open posisi B ya, ini untuk open posisi B kita mengacu pada area key level di situ ya. Jadi untuk jangka panjang kita menunggu di area situ. Nah, di sini di time frame H4 jika kita lihat sangat bagus sekali ya. Di time frame H4 sendiri di sini juga ada sebuah bisa dikatakan ini sebagai liquidity-nya ya, itu sebagai area liquidity yang kemungkinan besar nanti bisa saja akan diambil oleh market ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa open posisi B nanti di area OCL ini ya, seperti itu. Nah, di sini jika kita lihat market membuat ya, di sini membuat drop, base drop ya, membuat base lagi. Kemudian di sini berusaha untuk memantul ya. Sepertinya dia kehabisan tenaga di sini ya. Dia membentuk sebuah sweep liquidity yang terdekat di sini. Nah, ini wajib berhati-hati ya. Untuk sell itu kita wajib berhati-hati. Setidaknya kita bisa menunggu di area atasnya sini untuk melakukan open posisi sell jika mau sell ya, atau di area supply-nya ini ya. Jika mau melakukan open posisi sell, kita bisa melakukan di area situ ya. Jadi seperti itu. Targetnya bisa di area liquidity-nya ini ya. Oke. Untuk sementara seperti itu ya. Di sini saya ingin mencoba untuk menandainya area-area yang wajib diwaspadai jika market nanti melakukan kenaikan ya. Jika market ini nanti melakukan kenaikan, di sini ada sebuah supply ya. Di sini ada sebuah supply. Nah, jadi kita tandai saja area supply-nya. Nah, di sini banyak sekali area supply yang fresh ya. Nah, seperti ini. Di sini saya pakai bodinya. Nah, jika menandai supply ya bisa seperti ini. Di shadow candle bullish ini ya. Tapi juga bisa diperkecil lagi, semisal di bodinya, di press bodinya ini sebagai SBR-nya ya, atau order block-nya. Ini sebenarnya order block ini ya, order block untuk sell ya, atau supply untuk sell. Nah, jadi kita bisa menandai area supply-nya di situ. Kenapa saya tandai di sini? Karena di sini ada sebuah gap ya, di sini ada sebuah gap ya. Bisa saja candle yang ini ya, candle yang itu nanti akan ada pantulan ya, bisa saja akan ada pantulan. Jika dia terus naik, berarti area yang dituju supply berikutnya ya, supply yang atas ini. Jadi seperti itu ya. Tapi untuk sementara saya fokus untuk menunggu ya. Jika ini nanti market melakukan kenaikan ya, saya tunggu di area sini ya, 3 ini. Jika turun, saya menunggu di area garis ini ya, OCL itu sebentar. Jadi saya akan menunggu di area sini ya. Untuk melakukan open posisi B-nya, saya menunggu di area situ. Untuk sell-nya yang saya tandai ini sebagai supply-nya ini untuk sell ya. Tetap jaga risiko, pasang SL ya. Jadi seperti itu.
Oke, coba kita lihat di time frame H1 seperti apa. Di time frame H1 di sini ya masih belum ada konfirmasi kenaikan, masih sweep ya, sweep seperti ini ya. Ini konfirmasi awal, market akan ada retest kenaikan ya, bisa saja retestnya sampai di area-area sini, area supply-nya ini. Nah, bisa saja di area-area situ. Nah, seperti tadi yang saya bilang di sini sebentar. Di sini juga ada area supply ya, di area sini juga ada area supply. Tapi kalau di time frame H1 ini supply-nya ini tidak fresh ya. Di sini tidak fresh, jadi ini sangat rawan. Jika kita mau melakukan open posisi sell itu sangat rawan. Ya. Kita hanya bisa mengandalkan area-area seperti ini. Tapi ini sangat rawan ini. Ya, jadi di sini saya hapus. Kita tunggu saja di area-area atasnya jika mau open posisi sell ya, bisa di sini ya, di area supply yang ini. Nah, seperti itu. Itu sebagai batas kita melakukan open posisi buy nanti ya, jika market berada di sini ya, lalu kita buy ya, take profit pertama di area supply sini, yang kedua di area supply berikutnya ya, dan yang ketiga tentu di area swing high-nya, tertingginya, atau nanti bisa saja membuat sebuah ATH baru ya, swing high baru. Jadi seperti itu ya analisa saya untuk sementara. Jika mau open posisi sell ya, kita tunggu market berada di area-area supply itu ya. Di sini sebenarnya juga sudah tidak fresh ya. Ini juga sudah tidak fresh. Area-area ini sudah banyak yang tidak fresh ya. Kemungkinan market ini akan turun terlebih dahulu ya. Menurut saya ini market akan turun terlebih dahulu, nanti menjemput OCL yang ini ya. Itu sangat mudah, sepertinya nanti akan menjemput OCL itu. Setidaknya market itu jika mau melakukan kenaikan ya, jika dia mau melakukan kenaikan, setidaknya dia membuat sebuah break ya, misal ini ya. Nah, seperti ini lalu break. Nah, ini kan menjadi QM ya, ini bisa open posisi buy-nya ya. Nah, di sini masih belum ada indikasi untuk market itu melakukan kenaikan ya, belum ada area-area supply. Di area-area sini tidak ada area supply yang mampu di break ya, untuk kenaikan itu tidak ada. Jadi masih kuat market ini melakukan penurunan ya, masih kuat market untuk melakukan penurunan. Nah, di sini semisal di sini ada area supply-nya. Sebenarnya supply-nya itu yang ini ya, supply-nya itu sebenarnya yang ini. Nah, ini supply untuk penurunan. Kenapa? Karena swing low-nya berada di sini ya. Untuk melakukan open posisi sell ya, sahabat-sahabat trading analisa, lebih bagusnya itu ya berada di area-area supply ini ya, untuk melakukan open posisi sell. Ini tadi supply time frame besar ya, ini supply time frame besar. Coba saya hapus ya. Nah, kita bisa menunggu untuk sell ya, itu berada di area-area supply ini ya. Nah, ini doji ini, candle doji ini adalah area-area sell. Bisa saja dia di sweep ya, di sweep kemudian lanjut turun ya, karena ini sebagai liquidity-nya ya, jadi seperti itu. Coba di sini untuk resistennya saya tandai ya, di sini resisten. Oke, di atasnya sini juga ada sebuah resisten ya. Oke, di atasnya sini juga ada sebuah resisten ya, ada 3 resisten di sini. Jika mau melakukan open posisi sell, karena ini trennya sangat tajam penurunannya ya, saya akan mengambil yang terdekat ini. Kenapa? Karena di sini ada sebuah gapnya ya, jadi di sini ada sebuah gap ya, ini ada sebuah gap. Jadi untuk resisten yang itu menurut saya sudah cukup kuat ya untuk kita open posisi sell. Nah, seperti ini. Untuk targetnya ya kita bisa ambil di area sini. Nah, di sini 1:5. Tapi ini sangat besar ya, risikonya ini sangat besar ini. Risikonya karena kita tahu market akhir-akhir ini sangat impulsif ya, penurunannya itu sangat impulsif. Jadi wajib hati-hati. Jaga
risikonya. Nah, seperti ini. Jadi ini masih kuat untuk melakukan penurunan. Ya, masih kuat melakukan penurunan karena di time frame H1 sendiri di sini ada sebuah order block baru, ya, order block baru. Jadi dia membuat blok-blok penahan untuk kenaikan. Ya, jadi ini sangat rawan. Ya, jadi untuk trennya sementara untuk hari ini masih ada indikasi penurunan, ya, setidaknya nanti bisa mengambil area-area ini, ya, area-area ini. Jika nanti berhasil mengambil liquidity ini, baru kita bisa posisi B-nya, ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya, ya. Oke, ini bisa diikuti ataupun tidak diikuti, ya, itu tergantung sahabat-sahabat trading analisa karena risiko tetap berada di tangan sahabat-sahabat trading analisa. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk analisa kali ini. Yang jelas di sini jika mau open posisi buy ataupun sell, sahabat-sahabat trading analisa bisa menunggu di area-area yang sudah saya tandai tadi, ya, di area-area OCL itu. Di sini ada 3 area, ya. Di time frame H4-nya lebih jelas. Nah, di sini batasnya sementara masih di harga 4171. Ini batas terakhir, ya. Setidaknya kita bisa menunggu di area OCL terdekat ini, ya, di area P level di situ untuk melakukan open posisi buy. Dan untuk melakukan open posisi sell, ya, seperti tadi yang sudah saya perlihatkan di sini, kita bisa menunggu di area-area situ, area-area supply-nya, ya, untuk melakukan open posisi sell-nya. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Di sini saya hanya analisa, tidak menggunakan maksudnya tidak memberi ulasan tentang metode ataupun setup, ya. Di sini hanya memberikan sedikit edukasi tentang key level, ya, key level di time frame besar. Ya, mudah-mudahan untuk menandai key levelnya sahabat-sahabat trading analisa sudah bisa paham, ya. Jadi key level itu bisa sebagai OCL, ya, atau fair value gap ataupun support dan resisten, ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentu dari trading analisa. Selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.